Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,01 triliun dolar atau turun sekitar 0,53%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.200-an, Ethereum 1.584, BNB 286, XRP 0,33, Cardano 0,45, Solana 35, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,068 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event ekonomi penting apa sih yang perlu kita pantau gitu ya. Dan secara sekilas sebenarnya untuk awal minggu nanti tidak banyak event ekonomi yang menurut saya mempunyai impact yang cukup signifikan. Selain nanti di tanggal 26 Agustus 2022, kita baru akan melihat ada satu event ekonomi yang signifikan di Amerika Serikat, yaitu kita akan kedatangan data Core PCE Price dan juga PCE Price Index di bulan Agustus. Dan datanya akan dirilis jam 19.30 waktu Indonesia Barat tanggal 26 Agustus 2022. Jadi ini adalah salah satu event yang cukup penting karena ini juga adalah salah satu data yang bakalan dijadikan acuan oleh The Fed untuk mempertimbangkan kebijakan moneter berikutnya. Selain itu juga malamnya lagi jam 21.00 waktu Indonesia Barat, Kakek Powell kembali akan melakukan speech. Jadi kita nggak tahu nanti topiknya seputar apa, yang pasti ya sedikit banyak market bakalan mantau lah gitu ya. Apa kebijakan berikutnya akan dilakukan oleh Kakek Powell, tentunya sedikit banyak dia nggak akan langsung kasih statement pastinya gitu ya. Dia biasanya ngomongnya muter-muter gitu ya, tapi biasanya market bakalan menerka-nerka gitu. Apa sih maksud dari Kakek Powell dari statement yang dia sampaikan. Jadi untuk awal minggu saya rasa tidak akan banyak gitu ya volatilitas yang kita bisa lihat di market. Sebelum nanti kita mungkin masuk ke weekend, baru kita akan ngelihat volatilitas sedikit meninggi, sembari mereka juga menunggu gitu ya event-event seperti ini dirilis. Jadi itu adalah hal yang perlu kalian keep in mind untuk minggu depan. Kemudian yang kedua, ini adalah salah satu indikator juga yang menurut Will Clemente secara historis itu terlihat cukup akurat gitu ya dalam memberikan sinyal membeli. Namanya adalah Bitcoin Hash Ribbon. Dan katanya Will Clemente, Bitcoin Hash Ribbon have flashed a buy signal for the first time since August 2021, marking the end of 2+ month long period of miner capitulation and deep pressure on miners margins. Jadi pada intinya ini adalah garis hash ribbon ya guys. Ini seperti modelnya MA dan memang moving average ya dari hash rate Bitcoin. Dan setiap kali kita melihat ada penurunan di hash ribbon, ini berarti ada miners yang start untuk terkapitulasi. Sebagian dari mereka mungkin tidak lagi beroperasi karena mungkin tidak lagi profitable. Harga Bitcoinnya mungkin terlalu rendah sehingga ketika mereka beroperasi, mereka tidak bisa profitable lagi. Karena kan mereka harus bayar listrik, biaya operasional, biaya karyawan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ternyata mereka beroperasi dan tidak profitable, lebih baik mereka stop dulu gitu kan operasinya dan menunggu lagi ketika nanti sudah profitable lagi mungkin baru mereka masuk lagi. Tapi bukan itu yang memberikan sinyal belinya guys. Sinyal belinya adalah ketika kita melihat ini kan ada dua garis nih guys, ada garis hijau dan juga garis biru. Setiap kali kita melihat garis hijau ini crossover ke atas garis biru, itu adalah sinyal untuk membeli. Dan terakhir kali kita mendapatkan sinyal membeli tersebut adalah di Agustus 2021 ketika kita melihat di sini. Crossovernya di sini. Berarti kalau kalian membeli, berarti kurang lebih di sekitaran sini kalian buy. Dan itu harusnya merupakan sinyal beli yang baik, karena kalian masih bisa mendapatkan mungkin profit sekitar 40 atau 50% dari sini. Oke. Kemudian sebelumnya juga ada beberapa kali kita melihat sinyal beli yang tercipta di sini. Oke, di sini ada. Oke, kemudian juga di sini, kalau kalian lihat, kalian buy di sini ya berarti kalian juga profit. Di sini juga sama, ada crossover, kalian kalau buy ya juga profit. Di sini juga sama, di sini juga sama, dan seterusnya. Dan kali ini kita juga sudah melakukan crossover guys. Walaupun crossover kali ini itu belum benar-benar meyakinkan ya guys. Kita baru terlihat menyentuh di sini.
Kalau yang valid itu menurut saya kalau modelnya seperti ini gitu ya. Kita udah melihat ada jarak antara kedua garis ini, itu baru saya anggap sebagai valid lah gitu ya untuk crossover-nya. Tapi untuk sekarang kita baru menyentuh gitu. Kedua garis ini baru menyentuh, dan kalau misalnya ternyata Bitcoin masih akan drop dalam beberapa hari ke depan, maka saya rasa Bitcoin hash ribbon-nya ini tidak akan jadi crossover, malah akan kembali down lagi. Jadi mungkin ini masih perlu konfirmasi untuk beberapa minggu ke depan. Kalau ternyata kita melihat crossover yang benar-benar valid, maka itu bisa jadi pertanda sinyal beli yang baik gitu ya. Karena secara historis itulah yang terlihat. Tapi apakah menurut kalian guys, indikator-indikator seperti ini sekarang tidak lagi bisa dipakai? Karena kan banyak nih sekarang beranggapan bahwa keadaan ekonomi sekarang itu berbeda kok dengan sebelum-sebelumnya. This time is different gitu kan. Nah, menurut kalian apakah indikator seperti ini juga tidak lagi valid untuk digunakan? Atau menurut kalian masih sah-sah saja gitu ya, menggunakan indikator seperti ini yang terbukti secara historis itu memberikan sinyal yang baik? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, kemudian juga kita akan cek ya, sedikit banyak untuk hari ini, wallet-wallet terbesar di Bitcoin itu sebenarnya ngapain aja sih gitu ya. Tadi saya juga ada lihat sekilas, di halaman pertama 1-100 itu sebenarnya belum banyak perubahan yang terjadi dari terakhir kali kita bahas gitu ya. Untuk wallet nomor 3 terbesar, kita masih melihat dia melakukan akumulasi gitu ya, terakhir di tanggal 20 Agustus 2022. Jadi walaupun kita melihat harga Bitcoin drop cukup dalam beberapa hari terakhir, cenderung kita melihat wallet-wallet terbesar ini antara ngehold atau kembali akumulasi. Jarang ada yang distribusi, kalaupun ada itu sedikit. Oke, alias jumlah Bitcoin yang dijual itu tidak banyak. Nah, kalau kalian wallet nomor 3 itu masih akumulasi. Kalau yang minus-minus di sini, kalian harus cek ini apakah wallet exchange atau bukan, guys. Kalau exchange, saya bakalan exclude gitu, atau enggak, saya ikut sertakan. Kita coba mau lihat wallet yang bukan exchange gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini rata-rata masih melakukan akumulasi. Di sini juga akumulasi, oke. Di sini ada sedikit yang jual 164.000 di sini, tapi dia plusnya 3.300. Oke, dan rata-rata masih hijau, kalau kalian perhatikan. Kalau ini minus 5.000, tapi ini walletnya exchange. Di sini masih plus 12.000. Oke. Dan rata-rata masih mirip lah dengan yang terakhir kali kita cek. Cuman yang menariknya, kalau kalian lihat dari halaman kedua sampai halaman kelima, yang memperlihatkan wallet Bitcoin dari 101 sampai ke 500, itu cenderung rata-rata guys ya. Kita masih melihat mereka antara hold atau akumulasi. Sama sekali tidak ada yang minus gitu. Kita coba cek di halaman kedua 101 sampai 200. Itu rata-rata masih hold. Di sini tidak ada transaksi sama sekali. Yang ada hanya paling sesekali kita melihat ada yang tiba-tiba membeli 8.150 Bitcoin. Oke, belinya di tanggal berapa? Tanggal 10 Agustus kemarin. Kita cek lagi ke bawah. Tidak ada sama sekali kan transaksi. Hanya ada satu di sini. Itu yang membeli 8.150 Bitcoin di tanggal 10 Agustus. Halaman ketiga, kita melihat ada yang plus 7.700 Bitcoin. Belinya kapan? Belinya di 19 Agustus. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Di sini juga sama, belinya 7.500 Bitcoin. Belinya kapan? 18 Agustus. Di sini plus 6.730 Bitcoin. Terakhir beli kapan? 21 Agustus. Di sini plus 6.300. Belinya kapan? Terakhir kali 15 Agustus. Ini ada juga ada plus 5.900. Terakhir kali beli 21 Agustus. Jadi justru dengan ada penurunan Bitcoin beberapa hari belakangan dijadikan oleh wallet-wallet terbesar ini chance untuk membeli guys, bukan untuk menjual atau distribusi. Di sini juga sama, 17 Agustus dia membeli terakhir kali 5.500. Halaman keempat, plus 5.000. Terakhir kali beli kapan? 14 Agustus. Oke, 4.700 nih kalian bisa cek. Terakhir kali tanggal 21 Agustus membelinya. Jadi secara overall yang kita bisa lihat dari top 500 atau wallet top 500 ya, Bitcoin itu cenderung masih dalam keadaan yang sangat positif gitu guys. Mereka-mereka ini terlihat sama sekali tidak panikan gitu ya. Mereka tidak panik ketika melihat Bitcoin drop kemarin dari 24.000 hingga ke sekarang kemarin sempat menyentuh 20.700-an. Itu mereka malah jadikan chance untuk akumulasi gitu. Dan ini menurut saya adalah mindset yang benar gitu. Karena kita sekali lagi guys, tidak ada satu orang pun yang bakalan mampu dan menggaransikan ke kalian di mana bottomnya berada. Semuanya hanya dalam bentuk prediksi, analisa, dan probabilitas. Namun, tidak ada yang mampu menggaransi. Sehingga, kalau misalnya kalian terjebak gitu ya, untuk terus-menerus menebak di mana persis bottomnya. Kalau hoki-hokian kalian benar ya selamat, congratulations gitu ya. Tapi kalau ternyata kalian salah, dan kalian masih terus menunggu untuk price target kalian itu ke hit, bisa jadi kalian bakalan ketinggalan kereta.
Nah, itu aja pesan saya gitu ya. Jadi jangan sampai kalian, sekali lagi, jangan sampai kalian terjebak untuk terlalu fanatik ke salah satu senario dan hanya pengen membeli di price point tertentu. Itu menurut saya kurang bijak gitu ya. Jadi itu adalah hal yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Nah, yang terakhir sebelum kita masuk ke chart, kalian-kalian yang merasa pengen gitu ya untuk mencoba copy trading, saya rasa di BingX itu fiturnya sangat baik. Di sini kalian ditawarkan semua statistik dari tradersnya. Dan di sini ada dibagi ya guys. Kalau misalnya kalian tipikalnya yang resikonya tinggi, kalian bisa memilih yang di sini ada angkanya guys. Resiko dari tradernya, alias dia tipikal profil resikonya seperti apa. Kalau 5 ya kita anggap termasuk medium lah ya. Kalau misalnya udah di atas 5, mungkin 7, 8, itu berarti dia yang profil resikonya high risk. Tapi kalau kalian yang pengen tipikal konservatif dan pengennya aman-aman aja, mungkin kalian bisa cek di sini yang trader stabil. Gitu ya. Dan di sini kalau kalian lihat resikonya itu cuma 1, 3, 2, karena mereka memang bukan mengejar rich quick gitu ya, bukan mengejar kaya cepat, tapi yang pergerakannya stabil, naik terus tapi stabil. Dan saya kemarin ada melihat beberapa komentar, kok nggak buat aja gitu ya copy trading di BingX. Saya sebenarnya gimana ya, ada sedikit ketertarikan gitu, tapi saya nggak tahu apakah ada dari kalian yang tertarik gitu guys. Kalau misalnya saya buka copy trading di BingX, ada yang mau ikutan nggak gitu kan? Kalau misalnya saya buat nggak ada yang ikutan kan percuma gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ikutan, saya pengen tahu sih. Kalian coba komentar di kolom komentar di bawah kalau misalnya pengen ikutan. Kalau misalnya banyak gitu ya, saya mungkin bisa consider buat salah satunya di BingX. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk daftar di BingX, kalian bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah. Karena dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga jutaan rupiah sebagai trading bonus. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, guys. Dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Ya, kita sekarang sudah di hari Minggu, guys. Jadi kita sudah menjelang closing weekly candle lagi. So far, sepertinya harapannya cukup tipis ya, guys. Bahwa kita akan kembali mampu reclaim di atas 200 week moving average. Sekali lagi, guys, harapannya tipis. Bukan berarti tidak mungkin ya, tapi harapannya tipis. Karena kita terlihat cukup jauh dari 200 week moving average. Kalau kita pengen closing di atas area tersebut, maka kita perlu rally hingga 23.000 dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Jadi saya rasa itu akan sangat sulit untuk dilakukan, walaupun bukan tidak mungkin gitu ya. Nah, chance yang lebih besar adalah kita akan melihat closing weekly candle minggu ini dalam keadaan bearish engulfing. Which is itu bukan berita baik karena saya udah sampaikan di video kemarin ya, kalau kita closing bearish engulfing, maka saya cenderung lebih percaya probability-nya lebih tinggi bahwa kita sudah menyelesaikan rally kali ini dan kita akan kembali membentuk lower low baru. Oke. Dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin saya cek di chart yang satunya di sini. Nah, jika kalian perhatikan guys, kalau kalian menarik trend line itu caranya banyak gitu guys ya. Kalian bisa tariknya modelnya seperti ini gitu ya. Kalian mau tariknya hanya body candle, itu terserah kalian gitu ya. Tapi rata-rata penarikan yang berbeda ini itu juga biasa menghasilkan semacam support gitu ya. Ada yang nariknya model seperti ini, ada yang nariknya modelnya mungkin seperti ini, macam-macam gitu ya. Ada yang nariknya kayak gini karena mungkin titik sentuhnya paling banyak. Tapi ada yang nariknya juga seperti ini gitu ya, dari week ke week. Nah, kalau misalnya kita tariknya seperti ini, maka sebenarnya Bitcoin sekarang tertahan sedikit di area trendline tersebut. Dan candle daily kemarin terlihat kita melihat ada semacam konsolidasi lah yang terjadi. Dan itu menurut saya adalah pertanda bahwa selling pressure udah mulai cooling off gitu, seperti yang kita udah bahas di video kemarin. Dan kalau kita lihat di 1 hour chart, persis kita sekarang mendapatkan ada potensial pattern reversal gitu, yaitu adalah potensial double bottom guys. Dan ini adalah salah satu senario yang kemarin kita bahas gitu, menjadi salah satu senario yang saya cari kalau misalnya dapat gitu ya, saya mungkin akan mencari peluang untuk scalping long, bukan short. Tapi catatannya adalah saya pengen melihat dia breakout dulu dari neckline-nya di sini. Oke. Dan karena kita sekarang counter trend guys. Kalau misalnya kalian scalping long di sini, kalian tuh counter trend karena trend besarnya di 4 hour chart maupun 1 hour chart itu masih sangat bearish gitu ya kalau kalian lihat price action-nya di sini. Sehingga kalau kalian buy itu tentunya sekarang cenderung counter trend. Jadi ketika kalian counter trend, otomatis resikonya itu cukup besar.
Sehingga kalaupun kalian memang nekat untuk masuk ke trade di sini, usahakan sekali lagi jangan pakai margin terlalu besar, oke, mainnya safe saja. Kalau saya pribadi gitu ya, tentunya ini bukan financial advice, kalau saya pribadi mau masuk, yang saya pengen lihat adalah, sekali lagi, di 1 hour chart, saya pengen ngelihat dia mampu reclaim di atas neckline di sini, kemudian melakukan retest. Dan saya baru akan buy ketika mungkin tercipta trendline di sini, dan saya buy ketika dia breakout dari trendline tersebut. Oke, ingat di sini saya hanya untuk scalping long saja, guys. Oke, kenapa saya nggak buy dari sini? Kenapa saya nggak buy langsung di sini? Karena kalau saya buy di sini, maka saya harus memprotek diri saya di bawah sini. Jadi ini adalah resiko saya. Kalau misalnya nih saya, ini kita coba buat ya. Resikonya kita anggap seperti ini. Kita open posisi di sini, gitu kan? Resiko kita stop loss harus di sini. Sedangkan potensial reward-nya, gitu ya, itu hanya nyampe ke sekitaran 21.700-an. Jadi ini risk and reward-nya itu kurang lebih hanya 1:1. Oke, dan itu menurut saya kurang memadai. Sehingga saya harus akalin ini gimana caranya supaya trade di sini itu risk and reward-nya bakalan minimal 2:1. Maka yang saya lakukan adalah saya menunggu dia breakout, kemudian retest gitu ya. Harus ada retestnya dan kemudian kita breakout dari trend retest tersebut. Nah, kalau misalnya saya open posisinya di sini, ya, berarti saya cukup memprotek diri saya di bawah trend di sini. Oke, dan potensial reward-nya akan kurang lebih di sekitaran 21.700. Sama. Oke. Dan kalian bisa lihat, sekarang risk and reward-nya itu menjadi 3:1. Dari yang tadi 1:1 menjadi 3:1. Nah, kalau misalnya ini trade-nya, maka saya bisa masuk. Tapi kalau yang tadi 1:1, menurut saya pribadi itu kurang memadai. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tertarik ya, walaupun 1:1 tapi tetap masuk ya juga ada. Tergantung profil resiko masing-masing. Tapi saya lebih prefer untuk menunggu gitu ya, yang tadi saya sampaikan. Sehingga RR-nya sekarang mencapai 3:1. Tapi kalau ternyata kita tidak breakout dari neckline-nya, dan kita kembali drop dari sini, ya tentunya berarti senario yang kita tunggu itu terinvalidasi. Kecuali gitu ya, kecuali kita drop, kemudian kita kembali ke reject dari sini, yang berarti kita sekarang berpotensi membuat triple bottom. Ya tentunya itu lebih baik lagi, tapi sekali lagi walaupun triple bottom, ya sama aja, konfirmasinya adalah berupa kita harus breakout dulu di atas neckline-nya, kemudian baru dari sana saya akan ikutan kembali masuk. Dan tujuannya hanya untuk scalping ya guys, tujuannya hanya untuk scalping. Dan saya akan pantau price action-nya, apabila ketika kita naik dalam keadaan yang sangat impulsif gitu ya, maka mungkin saya akan closing sebagian aja di sini. Sisanya mungkin saya akan lihat apakah kita akan mampu untuk break lebih tinggi, atau kita akan kembali mendapatkan rejection. Kalau ada tanda-tanda rejection yang sangat kuat di sekitaran area di sini, maka mungkin saya akan close semuanya. Gitu ya, jadi itulah sedikit banyak planning yang sudah saya buat sekarang. Nah, untuk time frame yang lebih besar ya sebenarnya belum banyak perubahan ya guys. Kita masih melihat tentunya selling pressure-nya masih sangat amat besar, baik di daily, 4 hour, itu semuanya masih terlihat sangat bearish. Belum ada alasan bagi kita untuk mengatakan sekarang kita bakalan reversal lagi ke atas. Itu belum ada sama sekali buktinya. Jadi, untuk sekarang yang saya expect masih sama dengan yang kemarin saya sampaikan, yaitu adalah semacam konsolidasi di sekitaran area sini. Mungkin kembali ke retest ke sekitaran area 21.700. Kalau kita mampu reclaim di atas area tersebut, kemudian consolidate, tentunya ini bisa jadi berarti kita akan kembali nge-revisit area yang lebih tinggi. Areanya bisa sampai mana? Mungkin kita bisa bantu dengan area Fibonacci retracement. Kalau kita tarik seperti ini, maka area pertama yang cukup signifikan itu di sekitaran 22.400-an. Ini sebagai area Fibo 0,382. Dan area golden pocket-nya di sekitaran 23.400-an. Oke, jadi di sini adalah kedua area yang menurut saya akan menjadi area yang signifikan kalau kita ternyata mampu reclaim di atas area yang saya highlight di sini. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, kita masih harus was-was apakah kita memang pengen untuk kembali naik ke atas ini, ataukah kita dari sini langsung akan drop lagi, oke, dan breakdown dari trend tersebut dan menciptakan semacam bearish continuation. Nah, kalau hal ini yang terjadi gitu ya, berarti sebaliknya saya malah akan mencari peluang untuk short, bukan lagi long. Karena berarti double bottom di sini tidak lagi valid dan karena kita belum breakout dari neckline ya guys. Berarti double bottom yang tidak valid dan ternyata kita tidak mampu maintain di atas trendline di sini.
dan kemudian kita membentuk bearish continuation pattern, ini bisa jadi berarti kita sudah siap untuk menuju lagi ke area yang lebih rendah. Kalau kita drop gitu ya, target berikutnya di mana? Nah, kalau kita cek di 4-hour chart atau daily lah ya, kita harusnya sedikit banyak udah tahu kalian ya bahwa ketika kita drop dari area di sini lagi, menurut saya tidak banyak lagi area major support yang bisa menahan Bitcoin selain nanti di area 19.000 di sini. 19.000 sampai 19.300-an kurang lebih seperti itulah ya. Jadi itu aja sih yang saya perlu sampaikan saya rasa untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Sekali lagi untuk kalian yang lagi mencari salah satu exchange untuk melakukan diversifikasi aset, mungkin BingX bisa menjadi salah satunya. Kalian bisa klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar dan kalian berkesempatan memenangkan reward yang menarik. So, see you in the next video. Bye-bye.